Ini lucu, Pak. Ini gue nggak pernah buka di publik ini, Pak. Apa tuh? Lucu lah ini kawan ini kan. Hmm. Anak Malaka dan salah satu andalan kita lah, tim Malaka. Jadi Malaka sih gue omongin ke teman-teman semua, Malaka itu works bukan karena talentnya tapi karena tim di belakangnya yang kerja. Aep, Akil, Arka, Ais, Jeras, Zebi, Dali kemarin baru resign, terus Rehan, terus Rani, terus siapa lagi yang ya Mas Mori, OB-nya yang jaga Mas Mori. Itu works karena mereka gitu, bukan karena AF yang gue bisa sebut mereka yang emang jadi backbone-nya Malaka. Jadi kalau lu perhatiin, gue sering banget ngelibatin mereka, mention nama mereka atau nyebut mereka dalam konten-konten karena itu bentuk apresiasi. Akil, yang udah jadi influencer. Anak Malaka baru kerjasama dengan Gojek Indonesia. I'm so proud. Kerja apa dia? Videographer. Videographer. Jadi mereka tuh sekarang naik semua tuh di endorse. Oke. Nah, si Aib nih case-nya lucu banget nih gue terima akhirnya. Kan dia masuk lah, dia di filter, masuk wawancara selesai. Nah di wawancara itu sebenarnya nggak kepilih. Oke. Terus dia DM gue, Bang, gue kayaknya kena penipuan deh katanya. Oke, terus? Iya, ada orang ngaku Malaka wawancara gue, Bang. Padahal bener. Padahal kau wawancara. Bukan gue yang lagi wawancara, tapi tim gue yang lagi wawancara. Soalnya singkat banget, Bang. Ini gue yakin penipuan. Sorry, boleh kau spill nggak wawancaranya seperti apa kau singkat? Iya singkat emang interestnya apa, itu bidangnya apa, dan sebenarnya wajar biasa aja. Gue kayaknya kena scam. Dan nama dia itu kan sempat kita bahas kan. M. Saiful Bahri ini DM gue kayak gini nih gue. Lucu banget nih bocahnya nih gue. Gue kan ketawa ngakak gue kan. Nggak ada scam itu emang orang Malaka gue. Ya udahlah lu besok kesini kerja deh gue. Gitu doang. Iya. Gitu doang. Nggak ada ijazah, nggak ada apa gue lihat. Dan works dan turnover pegawainya sangat-sangat minim. Nggak ada yang keluar pun mungkin karena ya baru 2 orang itu pun dapat pekerjaan yang emang jauh lebih lebih ada duitnya lah ya. Dan emang nggak ada yang kayak desain ya dari awal sampai akhirnya itu aja. Yang satu keluar gara-gara jadi COO. Iya, CEO bahkan ya. Iya. Kepo, aku nggak peduli, aku bakal ke Malaka. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli, aku bakal ke Malaka. Aku penasaran. Dan dia tuh nonton streaming kalian tuh, anak-anak itu nonton banget tuh cerita tuh kayak drama TV gitu loh, ada karakternya gitu. Dibahas tuh ya. Dibahas. Kayaknya karakter yang paling nggak jelas aku ya di sana ya. Berdebat juga mereka tuh. Dia tuh yang paling nyebelin, tapi nggak ada TP tuh core-nya ini nih. Emang butuh tuh Bang yang kayak TP tuh Bang gitu. Gitu ya. Iya. Oh gitu, gue kan dengerin kan anak-anak muda ini kan cerita-cerita gitu. Tapi si ini tuh Alo itu, ada yang namanya Alo ya. Itu Gary ya. Dibahas tuh di Malaka ya? Dibahas di Malaka, sumpah gue nggak bohong siapapun nonton. Jadi favorit show-nya anak-anak itu sekarang ya maraton itu. Makanya gue tahu. Maka di situ gue tiba-tiba ya mana sih gue bilang kan, masuk gue TP mana gue bilang. Gue tuh nggak sadar gue nanya itu akun Ferry Irwandi kan, maka ribut orang. Oke. Oh iya kalau jadi ada Bang Ferry ada apa? Itu gara-gara anak-anak itu. Apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka ceritakan tentang maraton? Tentang karakter Arab dulu deh. Enggak lah, maksudnya nggak bisa lah kalau kayak gitu. Mereka punya pesan, ya intinya sama. Jadi kayak ya yang kayak gue bilang tadi kan. Menilai Reza Arab tentang apa yang kita tepikan semua hal lah ya. Kita tepikan semua hal, menilai apa yang Reza Arab lakukan itu ya Arab things is not just luck. Kalau luck aja nggak akan bisa nganter lu sampai di situ. Itu gue jelasin ke anak-anak gitu. Ya, Arab ini ya dia core-nya, dia nggak ada pun saking gedenya pengaruhnya. Tanpa Arab di maraton tuh maratonnya still relevan gitu. Yang lain tuh escalate semua karena punya karakter. Gitu, itu yang kalian pelajari. The true storytelling tuh ya kayak gitu. Bahkan tanpa lu cerita pun sudah melahirkan cerita sendiri. Ini aku harus validasi nih ya, aku mau nanya ya. Enggak apa-apa, gue tahu itu. Enggak perlu lo ngomong. Kan Windah pernah ngomong, Windah Basudara. Pada saat ke maraton bilang, ini aku orangnya observe banget. Dia bilang kayak gitu, ini aku orangnya observe banget. Di live dia bilang, ini aku orangnya observe banget.
Regi, Lutfi tahu kalau aku orangnya sebelum melakukan satu offshore. Dan Windah bilang, semenjak ada Mas TP, live ini makin gede. Menurut kau benar atau enggak? Karena ya gue makin gede maksudnya. Pas udah ada Mas TP. Nah gini, gue tuh teman yang suportif. Dan gue nggak mau ngasih toxic positivity. Oke. Ya bener dong. Iya kan nggak gue kan nggak mungkin muji-muji lo. Tapi ngasih toxic. Negativity mau gue. Toxic aja udah. Toxic aja mau. Toxic positivity enggak. Karena gue harus jujur, gue nggak ngikutin sebelum ada lu. Oke. Dan gue tahu kan ya, oh TP teman gue gitu. Makanya gue lihat nih. Terus gue jadinya nonton gitu, sering gue nonton gitu ya, ada display nonton, kadang Niko doang nonton. Kemudian Niko gue mutual. Gitu. Dan senang juga gitu lihat konten. Saya nggak diterusin ya. Timnya dia seru banget, lucu. Iya, lupa kalau dia liatin ya. Gue tuh nonton Niko sama WS juga dulu nonton. Jadi kayak senang gitu. Oke. Yang bahas tentang malam di banyak penyempong. El Kemang siapa? Udahlah, nggak usah dipanasin. Apa? Emang ada drama berarti ya? Nggak gini. Anjing lah. Jadi pada saat kejadian aku nanya Rich Brian itu, beneran Rich atau enggak? Memang rame di TikTok lah, di Instagram, di short YouTube, rame itu. Maksudnya banyak yang ngeklip dan view-nya gede semua. Tapi terus sisi lain si Thierryson after aku ngomong gitu, si Thierryson itu kan si Brian makan di that's it. Gue dapat cerita itu kemarin. Udah ada. That's it. Ya kayak gitu. Nggak ada kalian yang that's it yang ngontrol tempo tuh. Sebenarnya ya nggak ada, iya memang nggak ada. Memang nggak ada. Ada langsung di-mute aja udah gitu. Kebablasan nih mute. Mungkin tapi itu yang bikin salah satu video ya menurutku, karena ya kejujuran dan kebodohan. Enggak lah, kejujuran. Iya, mungkin ya maksudku akhirnya omongan Uus yang aku suka, jujur itu relevan dengan bodoh, pintar relevan dengan bohong. Itu kata Uus dan make sense buat aku. Enggak make sense. Nggak make sense menurut gue ya. Itu nggak korelatif dan kausalitas gitu. Bisa. Orang bodoh sering bohong. Iya juga. Banyak. Bodoh sering bohong ya. Iya. Kalau misalnya dia bodoh, gimana cara bohongin orang? Ya banyak. Kalau lu nggak perlu jadi pintar gitu. Percaya nggak orang? Iya. Masalahnya. Yang kepintaran dan kecerdasan dan kebodohan itu akhirnya menentukan kualitas kebohongannya. Oke, kualitas kebohongan. Semua orang bisa bohong. Gama anak gue 1 tahun. Sering bohong dia, pura-pura nangis dia. Suka sebel banget. Terus dapat tawa lagi dia. TP out Mas Fer. Iya, nanti out ya aku ya. Jangan ngambek gitu dong. Biasa aja gitu. Ya out. Kan kesini aku udah out. Habis itu balik lagi. Iyain aja dulu. Enggak gitu. Kalau iyain dulu tuh salah mulu aku di depannya orang. Anjing. Yang batu nih orang sebenarnya. PDIP ngelarang kadernya ikut retret. Men, nanti lah gue tuh punya kehidupan. Maksud gue, ini nih gue curhat sedikit. Jadi kayak kadang ada banyak hal lah, tapi yang bisa gue cerita itu kadang dulu kan gue rutin ya live Instagram tuh termasuk sering banget jam berapapun random gitu. Karena cuma mau ngobrol gitu. Karena gue masih manusia normal gitu, yang masih banyak salahnya, lebih banyak kurangnya daripada benernya. Daripada benar segala macam. Jadi kadang live kayak gini misalnya, atau live di Instagram atau TikTok itu tuh gue kayak pengen ya udah yang simpel. Gue udah kasih konten kalian kayak gini nih. Konten yang udah serius, bikinnya parah. Tapi kan gue masih manusia dan itu juga gue pengen ya orang tuh nggak look up ke gue. Orang lihat gue bukan sebagai panutan atau inspirasi, gue pengen dilihat sebagai teman gitu. Dan sebagai teman itu ketika gue ada sesuatu ya lu bisa koreksi, lu bisa bercanda sama gue, udah sih. Tapi kan itu efek yang nggak bisa kau hindari. I know. Nah, tapi kan gue bilang gue inginnya seperti itu, makanya gue tidak menutupi apapun. Gue bisa ngomong kasar misalnya lagi apa atau apa, I'm still human gitu. Gue masih manusia kayak kalian gitu. Nggak ada istimewa sumpah serius.
Jadi kan Nah, faktanya memang banyak yang mengidolakan kok, kayak tadi aku pamit kan. Aku malam ini cabut ya. Arab nanya, mau kemana? Ke temanku. Temanku siapa? Ferry siapa? Ferry Irwandi. Dan langsung ada temanku itu WA, kau serius kenal sama Ferry? Ya terus kenapa anjing bangsat? Salamin, aku salamin dia juga nggak kenal, simple. Ngapain aku salamin kau? Ferry-nya nggak kenal ke kau? Basa-basi jatuhnya. Ya memang banyak yang mengidolakan kau. Itu fakta dan itu nggak bisa kau hindari, Fer. I know. Cuman ini sekali lagi orang mengidolakan dan orang membenci. Balik lagi sama, orang membenci mungkin ada, orang yang bahkan nggak ada kontes membenci juga ada, mengidolakan juga ada. Tapi ketika ditanya, gue pengennya apa? Ya lihatlah gue sebagai seorang kawan gitu. Makanya ketika misalnya live, kan? Iya, ada yang bang nanya ini. Sederhana aja deh pertanyaannya, jangan berat-berat gitu kan. Calm down Tiger. Calm down Tiger. Santai. Nanti kalau sempat gue bahas gitu. Jadi kadang kayak misalnya sering gue tanya, bang lu kan sangat-sangat objektif dan kritis ke government gitu. Kok lu berani untuk ini? Lu kan afiliasi dengan Close the Door. Nah, gue nggak marah. Ditanya kayak gitu gue nggak marah. Gue jelasin. Iya. Di live tuh? Di live atau di Twitter atau di ini. Ya lu kan lihat konten gue kan. Ya udah lu nilai dari situ aja gitu. Jawabannya tidak menjawab sih sebenarnya. Menjawab karena gue mengkritik Om Ded direct. Nah, kalau lu masih perlu disimpulkan di situ berarti ya udah gue simpulin. Ya hubungan pertemanan gue tidak pernah didasari apakah gue mengkritik atau gue memuji, gue bilang. Bisa jadi orang paling dekat adalah orang yang paling banyak gue kritik. Karena segitu pedulinya. Seharusnya seperti itu. Segitu pedulinya gue sama dia. Setuju. Dan gue bilang gue nggak pernah kecuali dalam kritik gue tuh ada muatan personal, misalnya ad hominem gitu. Ad hominem itu menyerang personal ya teman-teman. Sebenarnya dalam beberapa diskursus akademik itu lumrah terjadi. Tapi intinya itu batasan gue. Ad hominem tadi di mana? Lu nyerang personal, misalnya kayak kita lagi berdebat, enggak mulut lu bau. Gitu. Oke, paham. Oke. Nah, dengan Mardi Guwowi aja yang gue kritik habis-habisan, gue nggak pernah ada masalah personal. Jadi justru salah tuh nganggap gue musuhan dengan orang yang gue kritik. Bisa jadi justru gue sangat peduli gitu. Jadi makanya kok lu ya gue bisa berteman dengan siapa saja. Karena kan lu melihat hubungan lu itu nggak bisa dari kacamata moral universal gitu. Lu nggak pernah tahu kehidupan orang di balik kamera kayak gimana, seberapa dekat orang dengan satu sama lainnya. Jadi ya gue selalu jawab, ya jangan kalau dia Coki aja teman baik gue. Terus bilang kalau Coki bermasalah, ya kalian punya hak untuk menghujat, mencela. Tapi jangan kalian ajak gue nginjak teman gue sendiri. Dan gue juga nggak akan belain kalau emang dia melakukan kesalahan. That's it. Tapi jangan ajak cuman supaya gue dinilai baik sama kalian. Gue harus nginjak orang-orang yang emang gue peduli dan punya hidup langsung sama gue dan ngekat off hubungan gitu. Iya, kan? padahal selama ini mungkin dia orang yang satu-satunya mungkin ya dalam titik yang care sama gue. Tapi ya namanya tugas edukasi itu bukan tugas yang gampang. Lu nggak bisa put the emotion di situ karena gini balik lagi. Jangan pernah benci sama orang bodoh, tapi bencilah sama kebodohan. Nah, itu yang sedang gue lakukan sekarang. Dalam tuh. Makanya lu nggak perlu apapun yang terjadi di live streaming itu, efeknya cuma satu, akan memberikan dampak positif ke lu. Apapun bentuk komen atau apa, yang ngedukung banyak juga, yang nge-hate juga banyak, yang bingung nge-hate dan ngedukung juga banyak. Tapi semuanya itu akan memberikan dampak positif itu tergantung gimana lu ngerespon. Gitu.